Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pasti saudara pernah mendengar lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dan ku jawab, ya, ya, ya. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, sebagai orang percaya, engkau dan saya adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oleh karena itu saudara, marilah kita hidup di dalam terang Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Pernahkah saudara memanggil seseorang dan orang itu tidak merespon panggilan saudara? Bahkan ia tidak peduli dengan panggilan saudara. Saudara, bagaimana perasaan saudara? Kemungkinan saudara bisa menjadi jengkel, bukan? Jikalau suatu ketika saudara melihat seseorang sedang bergerak menuju arah yang berbahaya bagi nyawanya, dan saudara memanggil-manggilnya untuk menyelamatkan dia tentunya. Namun dia tidak mempedulikan saudara. Apakah pandangan saudara tentang orang itu? Mungkin saudara berkata, orang itu mau bunuh diri. Namun jikalau orang tersebut bukan sekadar tidak peduli dengan saudara, tetapi ia menertawakan saudara, mengejek saudara, dan meremehkan panggilan saudara. Apa yang saudara katakan tentang orang itu? Mungkin saudara akan katakan kepada orang itu, orang bodoh. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memanggil. Hal ini kita tahu dari Alkitab sejak dari Perjanjian Lama. Bahkan juga nyata di dalam Injil. Tuhan Yesus memanggil, ikutlah aku. Bahkan di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus mengetuk pintu, menanti pintu dibukakan. Saudara, panggilan Tuhan adalah panggilan keselamatan. Mengapa demikian? Karena seluruh umat manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara, mari kita membaca Hosea pasal yang ke-11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membawa korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan, dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir. Dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka. Akan memusnahkan palang-palang pintu mereka. Dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam hatiku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan heran membaca bagian firman Tuhan hari ini. Bahwa bangsa Israel semakin dipanggil oleh Tuhan, semakin pergi dari hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa semakin seseorang itu menjauh daripada Tuhan, maka ia semakin mendekat kepada perbudakan. Saudara, bangsa Israel semakin menjauh daripada Tuhan, semakin mendekat kepada perbudakan oleh kekuasaan Asyur. Saudara, hari ini Tuhan memanggil kita agar kita tidak hidup diperbudak oleh hawa nafsu, oleh dosa, atau oleh dunia ini, atau oleh si jahat. Sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang merdeka untuk boleh hidup
di dalam kehendak Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan memanggil kita karena Ia mengasihi kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel adalah perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh menyatakan kasih sayang Tuhan kepada mereka. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Saudara, inilah ekspresi daripada kasih Tuhan. Yaitu Tuhan memanggil keluar umat Tuhan dari tanah perbudakan. Tapi apa kenyataannya sekarang? Saudara, sekarang mereka sudah mulai maju. Semakin dipanggil oleh Tuhan, semakin menjauh mereka daripada Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak mau insaf bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Saudara, firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Tuhan itu bagaikan orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Tuhan itu bagaikan seorang yang membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Saudara, apa artinya? Saudara, artinya ketika Tuhan memanggil mereka, Tuhan itu memanggil dengan melayani mereka. Tuhan memanggil dengan menolong mereka. Tapi saudara-saudara, mereka menjadi umat Tuhan yang tidak peka bagaimana Tuhan telah turun menolong mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memanggil seseorang, saudara, Tuhan memanggil dengan kasih sayangnya. Dengan pelbagai cara, Tuhan memanggil seseorang. Sehingga saudara, setiap orang percaya hari ini bisa menjadi orang percaya, tidak mempunyai pengalaman yang sama dengan orang percaya yang lain. Masing-masing punya jalannya sendiri. Dan Allah yang memanggil itu, Dia Allah yang melayani. Dan pelayanan yang Allah berikan kepada tiap-tiap orang sehingga dia percaya dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, Allah yang memanggil kita, Allah yang merendahkan dirinya, agar kita boleh dibawa mendekat kepada Dia. Saudara, panggilan Tuhan itu nyata ketika Dia mengutus anaknya Yesus Kristus dari tempat yang mulia ke dalam dunia untuk mencari kita orang berdosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan Tuhan adalah panggilan kasih sayangnya. Panggilan Tuhan kepada kita, Allah nyatakan ketika Dia melayani kita dan mencari kita. Oleh karena itu, saudara, terhadap panggilan Tuhan, marilah kita berkata, ya Tuhan, saya di sini. Saya akan ikut Engkau. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita karena Ia Allah yang penuh belas kasihan. Oleh sebab itu, kembalilah kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dari diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan.
Saudara, bangsa Israel pergi dijajah oleh bangsa lain. Bukan karena Tuhan tidak sayang mereka, tetapi mereka sendiri memilih jalan yang seperti itu. Saudara, apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel yang telah menyakitinya, sehingga bangsa Israel menjadi binasa di tengah-tengah bangsa lain dan dipermalukan? Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan kita tidaklah Tuhan yang seperti itu. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak membiarkan seseorang itu hancur dan tidak berdaya. Tuhan, dia berbelas kasihan. Tuhan, dia ingin kita kembali kepada dia. Saudara, ketika seseorang hidupnya hancur karena dosa, ketika seseorang hidupnya hancur karena dia ingin menikmati kedagingannya, ketika seorang hidupnya hancur karena dia berjalan seperti domba yang sesat, saudara, bukan Tuhan tidak mengasihi dia, tetapi karena dia sendiri yang memilih jalan yang seperti itu. Tuhan selalu mengingat kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan hina bagaimanapun. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, Tuhan mengingat kita karena Kristus mati bagi kita. Saudara, masih ingatkah engkau ketika Yunus jauh dari hadapan Tuhan? Dia ada di dalam perut ikan. Saudara, Tuhan mengingat dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Nuh berada di dalam bahtera, terombang-ambing oleh banjir besar itu, maka Alkitab berkata Tuhan mengingat Nuh. Saudara, ketika Tuhan mengingat, maka Tuhan ingin menyelamatkan. Ketika Tuhan mengingat Yunus, Tuhan ingin menyelamatkan. Ketika Tuhan tidak membiarkan Nuh, Tuhan ingin menyelamatkan. Saudara, Tuhan pun pada saat ini tidak membiarkan bangsa Israel tetap di dalam penjajahan bangsa Asyur. Tuhan, dia berbelas kasihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara? Saudara, seringkali dalam hidup kita berada dalam titik di mana kita merasa tidak ada yang peduli dengan kita. Kita pada titik di mana kita berada dalam kegelapan yang paling gelap sehingga tidak seorang pun melihat kita. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Karena dia Allah, dia bukan manusia. Dia penuh belas kasihan. Oleh karena itu saudara, marilah dari titik manapun kau berada, mari berbalik dan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan, dia adalah Tuhan yang memanggil engkau dengan pelbagai cara, dengan pelbagai model, dengan pelbagai kesempatan-kesempatan yang ada. Tuhan sedang memanggil engkau. Oleh karena itu saudara, mari ketika Tuhan memanggil engkau, engkau datang kepada dia. Dan engkau akan melihat Tuhan kita Tuhan yang baik. Apapun pergumulan yang engkau hadapi, dia sanggup menolong engkau dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi firman-Mu menyapa kami, memberikan kami pengharapan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memanggil kami. Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang memanggil kami adalah Tuhan yang tidak membiarkan kami untuk kami jatuh dan tergeletak dan tidak berdaya. Tetapi tolong kami, supaya kami yang mendengar panggilan Tuhan, kami kembali kepadamu. Dalam situasi apapun, Tuhan tidak menolak kami. Bahkan Tuhan menguduskan kami di dalam darah anak-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.